Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa bassa minhuma rijalan wa nisaa amma ba'du. Bertemu lagi di tadarus buku Qiraah Mubadalah yang ke-7. Sebelum melanjutkan baca buku, tadarus buku, mari kita bertawassul dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga memberikan hadiah kepada pengarang penulis buku Qiraah Mubadalah Kang Fakih Abdul Qadir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di halaman 95 dengan tauhid sebagai basis mubadalah, di bab 2 gagasan dan konsep mubadalah, makna dan landasan. Selain ayat-ayat dan teks-teks hadis yang telah disebutkan sebelumnya, gagasan dan konsep mubadalah juga akar yang kuat pada ajaran yang paling fundamental dalam Islam, yaitu ajaran tauhid, keimanan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah yang sering diucapkan setiap muslim adalah proklamasi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang patut disembah dan ditaati secara mutlak. Memproklamasikan ketauhidan berarti menyatakan dua hal, yaitu pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan pernyataan atas kesetaraan manusia di hadapannya. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada perantara antara hamba dengan Tuhannya, dan bahwa sesama manusia tidak boleh yang satu menjadi Tuhan terhadap yang lainnya. Raja bukan Tuhan bagi rakyatnya, majikan bukan Tuhan bagi buruhnya, juga suami bukan Tuhan bagi istrinya, pun laki-laki sama sekali bukan rujukan utama bagi perempuan. Dalam hal ini Aminah Wadud menegaskan bahwa tauhid merupakan basis teologis bagi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan inilah yang menjadi basis relasi resiprokal antara laki-laki dan perempuan. Menurut Aminah Wadud, sistem sosial patriarki yang menjadikan laki-laki sebagai superior dan perempuan berada di bawahnya adalah tindakan menyekutukan Tuhan, syirik, dan kesombongan istikbar yang bertentangan dengan konsep tauhid. Dalam sistem patriarki ini, jati diri perempuan lebih rendah daripada laki-laki untuk bisa diakui di mata agama dan masyarakat. Kiprah perempuan juga harus melewati laki-laki, sementara tauhid meniscayakan hubungan langsung antara perempuan dan Tuhannya tanpa perantara laki-laki. Karena hubungan vertikalnya hanya kepada Tuhan, maka relasi antara laki-laki dan perempuan bersifat horizontal. Yang keduanya adalah setara. Apapun hal yang harus dibangun di antara mereka. Kemudian adalah hal-hal yang mengacu pada nilai-nilai kerjasama dan kesalingan, bukan superioritas dan dominasi. Sesungguhnya, masih menurut Aminah Wadud, patriarki bukanlah soal laki-laki, tetapi lebih merupakan pemusatan eksistensi, berpikir, mengetahui, dan bertindak pada satu poros semata dan menafikan yang lain. Laki-laki misalnya atau publik lebih diutamakan daripada perempuan dan domestik. Kondisi sebaliknya juga menyalahi tauhid, yaitu jika pemusatan itu terjadi pada eksistensi perempuan semata, tetapi perubahan dalam perspektif tauhid adalah dari patriarki ke reciprocity, dominasi ke persekutuan, hegemoni ke kesalingan, dan dari kompetisi ke kerjasama. Ini menurut Aminah Wadud adalah nilai dasar dalam relasi fundamental antara laki-laki dan perempuan.
baik dalam ranah domestik maupun publik. Sehingga perempuan harus dibuka kesempatan yang luas untuk berpartisipasinya secara adil di ranah publik. Kontribusi mereka juga harus diakui. Jadi, jika patriarki mengembangkan sistem sosial yang dominatif dan hegemonik dari laki-laki kepada perempuan, maka tauhid menuntut adanya sistem sosial yang resiprokal, kesederajatan, saling tolong-menolong, dan kerjasama. Ketauhidan sosial horizontal ini pada gilirannya juga mengantarkan pada prinsip keadilan, sehingga tidak boleh ada orang yang diposisikan secara timpang dan atau menjadi korban sistem sosial yang hegemonik dan dominatif. Dalam berbagai ayat Al-Quran, keadilan ditegaskan sebagai ajaran pokok Islam dalam berbagai kehidupan. Surat An-Nisa ayat 58 dan ayat 8 dan 135, surat Al-An'am ayat 152, surat Hud ayat 85, surat An-Nahl ayat 90, surat Al-Hadid ayat 25, dan surat Al-Mumtahanah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha na'imma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Surat An-Nisa ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqira fallahi aula bihima fala tatabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw yu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Surat An-Nisa ayat 135. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablughu asuddah wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bih la'allakum tadhakkarun. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Surat Al-An'am ayat 152. Wa ya qaumi aufu mikyala wal mizana bil qist wala yabkhasun nas asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Surat Al-Hud ayat 85. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90.
Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahukumul kitaba wal mizana liqaumin nasi bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun shadidu wa manafi'un linnasi wa liya'lamallahu may yansuruh wa rusuluh bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak melihatnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Surat Al-Hadid ayat 25. Tauhid sosial ini juga meniscayakan prinsip penghormatan kemanusiaan dan kasih sayang antara sesama manusia. Penghormatan kemanusiaan dan kasih sayang juga ditegaskan Al-Quran dalam berbagai ayat. Surat Al-Isra ayat 70, surat Al-Anbiya ayat 107, dan surat Ali Imran ayat 159. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dari atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Surat Al-Isra ayat 70. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surat Anbiya ayat 107. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddo ghalidun qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Surat Ali Imran ayat 159. Perspektif kesalingan dengan demikian mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan kemanusiaan dalam napas yang sama. Seperti dinyatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ketentuan-ketentuan tatanan ajaran dan hukum Islam bertujuan mewujudkan 4 pilar nilai: keadilan, al-adl, kearifan, al-hikmah, kasih sayang, ar-rahmah, dan kemaslahatan, al-maslahah. Keempat pilar ini menjadi inspirasi dasar bagi rumus kaidah-kaidah fikih dan menjadi jangkar untuk perumusan secara detail ajaran dan mengembangkan hukum dalam Islam. Beberapa di antara kaidah fikih misalnya adalah kaidah ad-darul jazula, semua hal yang merugikan orang haruslah dihilangkan, dan darul mafasid maqaddamu ala jalbi al-jabil masalih, mencegah kerusakan atau bahaya didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Keempat pilar ajaran dan hukum Islam ini menurut hemat saya adalah juga merupakan akar inspirasi perspektif kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Satu sama lain diharuskan bersikap ramah dan memanusiakan, tidak mendiskreditkan, tidak menganggap rendah, dan tidak menghegemoni, serta tidak melakukan kekerasan dan segala bentuk kezaliman. Dengan demikian, gagasan mubadalah meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong hadirnya kerjasama yang berpartisipatif, adil, memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak seharusnya hanya dibangun oleh dan hanya nyaman untuk laki-laki. Ruang domestik pun tidak hanya dibebankan kepada atau dikuasai oleh perempuan. Partisipasi di pabrik dan domestik harus dibuka secara luas kepada laki-laki dan perempuan secara adil, sekalipun bisa jadi dengan cara, model, dan pilihan yang berbeda-beda. Dalam situasi yang masih timpang dan diskriminatif terhadap perempuan,
Perspektif kesalingan bisa saja menuntut agar ruang publik dibuka lebih lebar lagi bagi perempuan. Dan laki-laki didorong untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam ranah domestik. Ini untuk memastikan penghormatan kemanusiaan benar nyata hadir dalam dua ranah tersebut. Ini juga sekaligus untuk memastikan hadirnya prinsip-prinsip ta'awun, saling menolong, tahabbub, saling mencintai, tasawur, saling memberi pendapat, tarodin, saling rela, dan ta'asur bil ma'ruf, saling memperlakukan secara baik dalam relasi laki-laki dan perempuan, baik di ranah domestik maupun di publik. Jadi, perspektif kesalingan bekerja pertama kali sebagai cara pandang yang menghormati martabat kemanusiaan setiap orang dan menghargai jati dirinya. Sikap seseorang yang tidak memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Pada saat yang sama tidak perlu juga merasa rendah diri di hadapan orang lain. Perspektif kesalingan bekerja kemudian pada perilaku seseorang dengan berbasis pada cara pandang tersebut, yaitu perilaku penghormatan, penghargaan, dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Ia bekerja hanya untuk penyamaan hal-hal mendasar dalam relasi antar manusia, seperti hak hidup, hak beragama, hak berpikir, hak ekonomi, hak sosial, dan hak politik. Pernyataan ini selaras dengan kalimat 6 khutbah terakhir. Pernyataan ini selaras dengan kalimat emas khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW berikut. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmatin yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baldikum hadza. Bahwa nyawa harta kalian adalah suci di antara kalian semua dan haram untuk dilanggar oleh kalian, persis seperti sucinya hari haji ini, bulan haji ini, dan negeri ini. Sahih Muslim nomor 3009. Kesucian hidup dan harta tentu saja hanya mungkin bisa dijaga jika satu sama lain saling menghormati hak hidup masing-masing. Dalam perspektif kesalingan terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup, misalnya, jika seseorang ingin dipenuhi kebutuhannya, maka ia harus berpikir orang lain juga membutuhkan hal demikian. Sekalipun cara pemenuhan dan bentuk kebutuhannya pasti tidaklah sama. Selanjutnya, jika laki-laki ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihan-pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka pun demikian sejatinya dengan perempuan. Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang memanusiakan laki-laki dan perempuan. Cara pandang yang memanusiakan ini akan mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Jika relasi sudah setara, maka besar kemungkinan kerjasama akan terjadi dan segala bentuk kekerasan juga akan lebih mudah dihentikan. Jalan menuju keadilan juga bisa lebih lempang. Jadi prinsip kesalingan meniscayakan sekaligus mencakup semua nilai-nilai kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan. Dan ketiga, nilai tersebut adalah pondasi dari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Gagasan dan konsep mubadalah tidak hanya hadir terinspirasi dari kegelisahan para sahabat perempuan pada masa Nabi SAW, tetapi juga memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis, serta mengakar pada ajaran fundamental Islam, yaitu tauhid. Ia juga merupakan implementasi praktis dari wasiat Nabi Muhammad SAW yang dikutip di awal tulisan ini, yaitu wasiat untuk memberikan yang terbaik bagi perempuan sebagai bentuk perwujudan relasi yang lebih adil dan membahagiakan bagi laki-laki dan perempuan. Implementasi konkret dari gagasan mubadalah dalam tafsir keagamaan adalah 3 hal. Cara pandang, minzor, yang memanusiakan perempuan sebagaimana memanusiakan laki-laki. Cara membaca qiraah teks-teks rujukan dengan menempatkan keduanya sebagai subjek manusia utuh, dan pengelompokan kaidah, simpul-simpul pengalaman dan hukum kesalingan atau kerjasama antara perempuan dan laki-laki. Konteks gagasan dan konsep mubadalah. Ada 2 hal yang melatari perspektif dan metode mubadalah, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait
cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab sebagai bahasa teks-teks sumber Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti, dalam bentuk tunggal maupun plural. Pertama, faktor sosial. Di kalangan masyarakat tidak bisa dipungkiri bahwa tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan hanya menjadi pelengkap semata bagi dunia kita, seperti pada kasus tafsir bidadari bagi laki-laki soleh yang dijelaskan di bagian pendahuluan. Tafsir semacam ini lahir dari dan dalam pernyataan akal kesadaran laki-laki. Ia seringkali lebih cenderung menjawab kegelisahan laki-laki dan memenuhi harapan-harapan yang ada di benak mereka. Sementara harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek tidak dipertimbangkan. Dalam waktu yang cukup lama perempuan nyata absen dalam panggung penafsiran keagamaan. Perempuan seringkali hanya menjadi ketiga sebagai objek pembicara antara teks sebagai orang pertama dan penafsir laki-laki sebagai orang kedua. Apakah Islam itu hadir untuk memanusiakan laki-laki dan perempuan? Apakah teks-teksnya datang menyapa laki-laki perempuan sebagai subjek manusia? Apakah ajarannya memang baik, maslahat, dan memberi manfaat bagi laki-laki dan perempuan? Apakah Islam itu adil terhadap laki-laki dan perempuan? Apakah Islam itu rahmat bagi laki-laki dan perempuan? Apakah surga itu juga menyediakan kenikmatan dan kepuasan paripurna bagi perempuan sebagaimana sudah dijanjikan kepada laki-laki? Tentu saja jawaban dari semua pertanyaan ini adalah ya, pasti dan yakin. Secara normatif, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan. Ia menyapa keduanya sebagai manusia utuh. Ia pasti adil, rahmat, dan maslahah bagi keduanya. Surga juga akan menjadi persinggahan akhir untuk merasakan kenikmatan dan kebahagiaan bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi, jika diajukan pertanyaan lanjutan, siapakah yang menafsirkan sesuatu itu baik, maslahat, adil, rahmat, dan surga itu? Laki-laki atau perempuan? Tafsirnya dengan cara pandang laki-laki ataupun perempuan. Pada tataran tafsir inilah kita memerlukan refleksi yang mendalam. Seringnya, pertanyaan mengenai sesuatu dianggap baik atau tidak, adil atau tidak, merusak atau tidak, menggoda atau tidak, menutup aurat atau tidak, lebih spesifik lagi misalnya memukul istri itu mendidik atau tidak, cerai di tangan suami itu manfaat atau tidak, poligami itu maslahat atau tidak, adalah diajukan kepada laki-laki dan dijawab juga oleh laki-laki. Seperti pada kasus anak gadis yang gelisah yang dijelaskan di bagian pendahuluan, pertanyaan mengenai apakah yang didapat perempuan di surga nanti biasanya akan diajukan kepada laki-laki dan sekaligus juga dijawab oleh mereka sendiri. Persepsi mengenai surga akhirnya juga berangkat dari akal, kesadaran, dan ekspektasi laki-laki. Tentu saja, pertanyaan-pertanyaan yang lahir dalam dunia laki-laki, jawabannya pun kemudian lebih banyak diserap dari pengetahuan, perasaan, dan pengalaman laki-laki. Semua sikap dan pernyataan keagamaan imbasnya lebih banyak melayani kebutuhan, harapan, dan cara pandang laki-laki. Pertanyaan kegelisahan yang serupa pernah juga saya alami mengenai doa kamilin yang biasa dibaca ketika selesai sholawat taraweh pada bulan Ramadan. Yang dimaksud adalah sebagai berikut: Allahumma ij'alna bil imani kamilin walil faraidil muaddin walis salatil hafidin waliz zakati fa'ilin walima indaka talibin wali affika rojin wa bil huda mutamassikin wa anil lagwi muridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin wa lin na'ma'i syakirin wa al bala'i sabirin wa tatali wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati sairin wa ilal haudi waridin wa ilal jannati dakhilin wa minan nari najin wa ala saril karamati qaidin wa min hurin wa min hurin ainin mutazawijin wa min sundusin wa istibraqi wa dibaji mutalabbisin wa min tu'amil jannati akilin wa min labanin asalin musaffa saribin
bi aqwabi wa abarika wa kasimi ma'in ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ij'alna fi hadhihi lailati syahri syarifatil mubarakah minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap-Mu, yang memelihara sholat, yang mengeluarkan zakat, yang mencari apa yang ada di sisi-Mu, yang mengharapkan ampunan-Mu, yang berpegang pada petunjuk, yang berpaling pada kebatilan, yang berpaling dari kebatilan, yang juhud di dunia, yang menyenangi akhirat, yang ridho dengan ketentuan, yang bersyukur atas nikmat yang diberikan, yang sabar atas musibah, yang berada di bawah panji-panji junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Pada hari kiamat sampai kepada telaga, yakni telaga Nabi Muhammad SAW, yang masuk surga, yang duduk di atas dipan kemuliaan, yang menikah dengan para bidadari, yang mengenakan baju sutra, yang makan makanan surga, yang minum susu dan madu yang murni dengan gelas, cangkir dan cawan bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat daripada Nabi. Orang-orang jujur, pada para syahid dan orang-orang soleh, mereka itulah teman yang terbaik. Itulah anugerah dari Allah, dan cukupkanlah bahwa Allah Maha mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami pada malam yang mulia dan diberkahi ini tergolong orang-orang yang berbahagia dan diterima amalnya. Dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang celaka dan ditolak amalnya. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya atas Nabi kita Muhammad, keluarga beliau dan sahabat beliau semuanya. Berkat rahmat-Mu wahai Zat yang paling penyayang di antara orang yang penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salah satu kalimat dari doa tarawih tersebut adalah wa min hurin aini mutajawijin, artinya dan segala kami dinikahkan di surga dengan bidadari yang cantik cerita. Tentu saja doa ini ditulis oleh ulama laki-laki yang bisa menjadi melewatkan kemungkinan pertanyaan dan perasaan perempuan. Salah seorang jamaah perempuan mengajukan pertanyaan, apa yang harus saya lakukan ketika mendengar imam membaca doa ini? Apakah kalau saya baca amin berarti saya meminta nikah dengan bidadari perempuan padahal saya perempuan? Ataukah doa ini khusus untuk imam dan makmum laki-laki dan kami hanya mengaminkan untuk mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini dari perspektif perempuan yang serupa mungkin bisa diajukan. Lalu apa bagian kami para perempuan? Saya dapat apa di surga ketika suami saya dapat hadiah bidadari? Apakah suami saya akan melayani saya di surga jika saya dan para bidadari melayani dirinya? Apakah saya akan harus menjadi pelayan laki-laki di dunia maupun di surga? Apakah bidadari-bidadari itu akan menyisihkan seorang perempuan dari suami yang dicintainya dan dilayani ketika ia di dunia? Apakah bidadari-bidadari juga diberikan untuk saya perempuan kelak di surga? Bagaimana bentuk bidadari-bidadari itu bagi perempuan? Laki-laki kah atau perempuan? Atau tidak berjenis kelamin sama sekali? Bagaimana dengan perempuan yang tidak punya suami ketika di dunia atau punya tetapi bercerai? Akan bersama siapakah di surga nanti? Apakah justru perempuan bisa mempersepsikan sendiri mengenai surga sebagai puncak kenikmatan, berbeda dengan persepsi laki-laki? Pembahasan keagamaan mengenai apa yang didapat perempuan di surga hampir sedikit sekali jika dibandingkan dengan buku-buku yang menjelaskan mengenai kenikmatan paripurna yang akan didapatkan laki-laki. Dua kitab yang menjadi sumber mengenai deskripsi surga, Sifatul Jannah, kitab klasik karya Ibnu Abu Dunya, dan Nisa'ul Jannah, kitab kontemporer karya Muhammad Ali Abu Al-Abbas, adalah contoh gamblang sebagaimana deskripsi surga bernuansa sepenuhnya laki-laki.
Baik, itu saja. Nanti kita berlanjut di halaman 109. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih. Itu saja. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.